Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekjam, yang saya hormati Pak Lurah, Pak Sekel, Pak Lili, yang saya hormati Pak Sigit. Sering ketemu Pak Sigit. Yang saya hormati juga LKM, BKM, Posyandu, PKK, para ketua RW, dan jajaran pemerintahan Kelurahan Jatiwarna. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di acara Musrembang tahun 2021, yang mana banyak pembangunan-pembangunan yang sedikit agak terlambat, agak belum dilaksanakan karena berbagai hal. Yang pertama, saya dilantik menjadi anggota DPRD itu kalau tidak salah tahun 2019. Saya dilantik, saya belum bisa yang namanya menganggarkan anggaran yang memang sudah disetujui oleh pemerintah dengan legislatif. Jadi saya baru bisa ikut cawe-cawe pada tahun 2020. Jadi 2019 itu yang ngurus anggarannya anggota dewan yang lama, seperti itu. Nah, saya baru tahun 2020 bisa cawe-cawe, saya reses, dan alhamdulillah tahun 2021 baru dianggarkan. Dan mungkin kalau ada di sini warga RW 6, ada RW 09, ada RW 04, mungkin tahu. Jadi hasil dari pokir saya, aspirasi saya keluar pada tahun 2021 dan pengerjaannya dilakukan pada 2021 ini. Baru-baru ini mungkin di wilayah RW 6 sudah kelihatan di aspal. Terus di wilayah Kelurahan Jatirahayu juga di aspal, di Jatiwarna di sini nih di Gang Bersama kalau nggak salah seperti itu, di RW 6 juga banyak, dan baru kemarin dari Dinas Bina Marga ngukur juga di RW 6, di Komplek Auri, sama di Gang Anggrek pengaspalan, dan juga di RW 9 itu nanti pembuatan tanggul biar nggak banjir antara Uma Akasia dengan Melati. Berapa tuh? Melati 2 ya? Nah, seperti itu. Dan itu bagian dari hasil reses saya pada periode 2020. Jadi pelaksanaannya insya Allah bulan Maret dilaksanakan. Seperti itu. Dan juga di Jatirahayu, di Wisma Kusuma Indah juga ada pengerjaan, sama di Pondok Gede di Kelurahan Jati Cepaka. Jadi saya ini aspirasi saya dibagi di 2 dapil, tapi alhamdulillah Jatiwarna yang paling banyak, seperti itu. Memang saya prioritaskan kelurahan saya sendiri Jatiwarna untuk masalah pembangunan, banyak juga yang pada ngiri. Saya juga datang Musrembang ini di antara undangan 5 undangan, malah Jatiwarna yang saya bisa hadir di sini. Tadi saya bertelepon sama Pak Kardi juga jam 12 melaksanakan Musrembang, saya belum datang. Tadi juga ditelepon Pak Amir juga, barengan juga nih jam 1. Belum tadi pagi di Jatiwaringin dan Jati Cempaka pagi. Jadi hari ini itu saya bingung bisa belah kemana nih saya nih. Itu. Tapi karena kedekatan saya dengan Pak Lurah Jatiwarna, saya prioritaskan Kelurahan Jatiwarna. Apalagi saya sering disinggung nih sama Pak Camat dan Pak Lurah masalah pembangunan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah dan Pak Sekcam terkait kantor Kelurahan Jatiwarna. Seperti itu. Saya juga sedih melihatnya. Seperti itu. Karena Pak Lurah juga saya tanyain, Pak Lurah mana proposalnya biar saya bisa masukin. Gitu. Jujur aja kalau saya itu dapat aspirasi itu terbatas. Floatingan dari pemerintah hanya 3 miliar. Nggak mungkin kalau cuma 1 tempat. Yang lain nggak bisa kebagi. Seperti itu.
Tapi kalau memang anggota dewan yang lain sepakat untuk konsentrasi yang mana yang menjadi prioritas kita itu bareng-bareng, ya mungkin bisa terrealisasi. Seperti itu. Kemarin pasca kita dilantik, musibah banyak yang menimpa kita. Banjir baru selesai, COVID, ya kan? Semua anggaran pemerintah direfocusing, termasuk anggaran DPRD. DPRD juga dipotong anggarannya, baru menuju 2020 akhir ke 2021 baru kelihatan anggaran kita sudah naik, ekonomi kita sudah naik. Karena apa? Karena setelah dibuka tatanan adaptasi hidup baru. Jadi saya juga ikut membahas perda tentang adaptasi tatanan hidup baru. Semoga ekonomi kita tumbuh, tapi juga jangan lupa protokol kesehatan. Karena tadi disampaikan oleh Pak Sekcam itu di Pondok Melati itu sudah banyak yang kena COVID. Saya tiap hari ditelepon warga minta di swab, minta dimasukin ke rumah sakit. Rumah sakit sudah penuh. Kemarin saya rapat dengan Direktur RSUD, dengan BPJS, Kepala BPJS Tenaga Kerjaan maupun kesehatan. Banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi PR kita bersama. Apalagi kalau saya datang reses, pasti yang RW RT teriak. Yang punya BPJS Tenaga Kerjaan ini duitnya belum dapat saya, kata gitu. Ada yang udah dapat, ada yang belum. Memang diverifikasi sama pihak pemerintah pusat karena programnya pemerintah pusat. Kemarin Pak Sigit sama Pak Lurah juga udah menjelaskan di RW 10 seperti itu. Jadi beliau yang lebih paham. Terus juga terkait juga prioritas mana yang mau kita laksanakan. Selain juga ini kantor kelurahan, SMP juga sangat prioritas Pak Lurah, Pak Sekcam. Saya hampir tiap tahun digeruduk sama warga. Karena apa? SMP Negeri 35 satu-satunya SMP negeri ditambah SMP 54 ya, Pak Rusman ya. Dan 54 juga belum ada gedungnya. Seperti itu. Kalau keluar nih tiap tahun orang yang keluar dari sekolah dasar ini ribuan, sedangkan yang nampung sedikit. Seperti itu. Ini juga menjadi masalah besar buat kita. Pada tahun 2020 saya udah masukkan ke aspirasi saya terkait pembangunan sekolah negeri, SMP negeri di Jatirahayu. Dan datanya sudah masuk, data kode rekening juga sudah masuk. Begitupun juga saya juga mengusulkan perluasan sekolah SMP Negeri 35. Nih saya kejar-kejar Pak Rusman nih, Pak RW juga nih. Terus selesaikan. Terus juga kemarin ngobrol sama Pak Rusman terkait ada penimbunan itu gimana? Tanya Pak Lurah, Pak Rusman. Seperti itu. Jadi banyak permasalahan yang menjadi prioritas. Karena hampir tiap tahun orang masuk sekolah tuh ribut terkait PPDB online. Itu juga menjadi masalah karena pendidikan juga sangat penting, kesehatan penting, pendidikan penting. Betul tadi kata Pak Sekcam, saya ngobrol sama Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Beliau sekarang ini mengejar 100 hari janjinya ya Pak Sekcam. Jadi saya tanya, terus sekolah gimana? Ntar dulu ya katanya. Karena kita ngejar target 100 hari. Salah satunya adalah janjinya membangun puskesmas tiap kelurahan. Itu yang lagi dikejar. Seperti itu. Nanti sebentar lagi RSUD tipe D di Teluk Pucung Bekasi Utara juga akan diresmikan. Dan ada beberapa juga pembangunan puskesmas. Jadi itu yang dikejar saat ini. Kenapa baru sekarang ini baru berjalan? Karena ya itu tadi anggaran kita terpotong untuk COVID semua. PR-nya udah numpuk, COVID lagi, anggarannya masuk ke COVID semua. Sedangkan pembangunan nih stagnan, baru tahun ini nih mulai jalan infrastruktur. Seperti itu. Kemarin juga saya mantau pengukuran oleh Dinas Bina Marga. Saya ikut, saya liatin mengukurnya. Seperti itu. Kalau saya ada waktu pasti saya akan turun mendampingi warga RT atau RW untuk ikut melihat pembangunan yang akan dikerjakan. Seperti itu. Jadi banyak PR yang memang menjadi tuntutan warga yang kita juga berupaya ikhtiar untuk semuanya juga bisa kita jalankan
dan pemerintah Kota Bekasi juga mudah-mudahan lebih serius lagi pasca pandemi COVID ini. Pembangunan tuh banyak yang mangkrak yang memang perlu diselesaikan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.